Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkar janji kerap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sifat ini terkesan sepele, namun dalam ajaran Islam, orang yang ingkar janji akan mendapatkan dosa besar dan dianggap sebagai teman setan. Beberapa orang terkadang sangat mudah mengucapkan janji namun tidak berusaha menepatinya. Contoh sederhananya adalah ketika seseorang berjanji untuk datang ke suatu tempat, namun mengingkarinya tanpa alasan yang jelas. Hal ini sudah termasuk dalam kategori ingkar janji. Umat Islam tidak dilarang untuk berjanji atau membuat perjanjian dengan orang lain dalam konteks positif. Setelah melontarkan janji, artinya sudah terjadi kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih yang wajib untuk dipenuhi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kaum muslimin itu terkait dengan transaksi yang akan mereka tetapkan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 253, Ibnu Majah nomor 2353. Janji bagi pemimpin muslim bukan sekedar urusan kontrak politik atau hanya masalah fundamental dalam menggapai kekuasaan. Keberadaannya sebagai furqan atau pembeda antara pemimpin mukmin sejati dengan pemimpin berciri khas munafik. Dalam surah Al-Maidah ayat 1 misalnya, perintah Allah yang ditunjukkan kepada orang-orang beriman adalah memenuhi uqud atau akad atau janji. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Syekh Hasan, ulama kenamaan Persis dalam tafsir Al-Furqan 207, memaknai kata uqud sebagai perjanjian yang ditunjukkan orang kepada Allah, sesama manusia, bahkan untuk diri sendiri seperti nazar. Pemanggilan identitas mukmin sebelum perintah pemenuhan janji tentu bukan masalah biasa. Penulis mentadaburinya sebagai sebuah ciri komitmen keimanan. Orang yang mengaku beriman, apalagi sekelas pemimpin, di antara indikator fundamental adalah konsistensinya dalam memenuhi janji. Tidak mengherankan jika perbuatan sebaliknya justru menjauhkan mukmin dari keimanannya dan menjerumuskannya pada jurang kemunafikan. Nabi sendiri pernah mewanti, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ketika bicara, dia dusta. Ketika berjanji, dia menyalahi. Dan ketika diberi amanah, dia khianat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada hadis ini secara tegas dan jelas dikatakan bahwa indikator orang munafik adalah ketika berjanji ia gemar menyalahinya. Itu artinya dia gampang obrol janji. Hal-hal manis yang disampaikan kepada publik sekedar menjadi polesan untuk mengangkat citra dirinya. Ketika citra dan kuasa didapat, maka janjinya menjadi basi. Janji itu berat. Sebagaimana hadis tersebut, mukmin sejati tidak akan mengobrol janji hanya untuk menggapai kekuasaan. Ketika dia berjanji, tentu dengan pertimbangan dan pemikiran yang matang. Ketika janji yang sudah disebutkan, maka pantang baginya menyalahi janji itu kecuali ada uzur syar'i yang menghalanginya untuk menunaikannya. Lebih dari itu, bagi muslim, apalagi pemimpin, masalah pemenuhan janji bukan sekedar urusan duniawi yang ketika dia meninggal maka sudah selesai. Janji yang sudah terucap dari lisan seseorang akan dipertanggungjawabkan hingga akhirat. Penuhilah janji kalian, kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 34. Karena janji itu kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Dari ayat ini juga bisa disarikan pemimpin yang memenuhi janji adalah pemimpin yang bertanggung jawab dunia akhirat. Dari lembaran hayat sahabat Nabi ada kisah menarik mengenai pemenuhan janji. Al-Kisah Abdullah bin Amr bin As-Sahabat yang dikenal ahli ibadah, banyak riwayat hadis pernah berjanji pada seseorang yang bernama Harun untuk menunaikannya dengan perempuan putri orang Quraisy. Menjelang wafatnya pun janji itu dilaksanakannya walaupun sebenarnya kondisinya tidak begitu memungkinkan. Bagi beliau, janji adalah janji.
Kalaupun memiliki kesempatan mungkir dengan berbagai alasan, tapi apa bisa mangkir kepada Allah kelak di akhirat? Maka dalam waktu sekritis apapun, janji tetap harus dipenuhi. Bersama dengan itu, ada statement menarik dari beliau. Maka demi Allah, aku tidak mau bertemu Allah Azza wa Jalla dengan sepertiga kemunafikan. Saksikanlah bahwa aku telah menikahkan perempuan Quraisy itu dengannya. Riwayat Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir. Sebuah teladan luar biasa dari sahabat besar sekali Abdullah bin Amr bin Ash. Menjelang kematian pun yang namanya janji harus ditunaikan. Dirinya tidak mau bertemu Allah dengan indikator kemunafikan. Lalu bagaimana dengan pemimpin yang pandai mengobrol janji dan gemar menyalahinya? Nauzubillahi min dzalik. Dikutip dari buku Para Musuh Allah, golongan manusia yang menjadi musuh Allah di akhirat oleh Rizm Ayazid, disebutkan bahwa seorang muslim yang selalu ingkar janji termasuk golongan yang mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkar janji merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena dapat mengundang rasa sakit hati dari orang yang dibohongi. Selain merugikan orang lain, perbuatan ini juga merugikan diri sendiri. Untuk menghindari terjadinya ingkar janji, sebaiknya seseorang tidak mudah mengumbar janji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 91. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu batalkan sumpah-sumpahmu itu, sesungguhnya meneguhkannya. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Bukan hanya Allah Subhanahu wa taala yang melaknat muslim yang tidak menepati janji, bahkan malaikat dan seluruh manusia pun turut melaknatnya. Begitu besar dosa bagi orang yang mengingkari janji. Sebagaimana hadis dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak kerugian yang didapatkan ketika seorang muslim melakukan ingkar janji secara sengaja. Perbuatan ini bahkan dikategorikan dalam teman setan. Ingkar janji sejatinya adalah perbuatan setan dalam mengelabuhi manusia. Setan akan merasakan kesenangan saat manusia berhasil termakan janji-janji kosongnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 120. Syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal syaitan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain dari tipuan belaka. Orang-orang yang ingkar janji juga termasuk dalam golongan orang-orang munafik sebagaimana disampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tanda orang-orang munafik itu ada 3 keadaan. Pertama, jika kata-kata ia berdusta. Kedua, jika berjanji ia mengingkari. Ketiga, jika diberi amanah atau kepercayaan ia mengkhianatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang berjanji tidak berdosa, akan tetapi orang yang melanggar janjinya akan dikenakan dosa besar. Maka dari itu, menepati janji hukumnya wajib.